Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Rizky ini. Nah, hari ini aku akan bahas tentang istiwa Allah alam ars atau istiwa Allah di atas ars. Nah, aku bakal merujuk kepada buku atau kitab Al-Ibanahan Ushul Adiyana karya dari Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, mau nanya nih sama kalian, apa sih istiwa itu? Apa sih ars itu? Dan apa sih istiwa Allah alal ars ini? Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih arti kata istiwa? Kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Hururiyah berpendapat bahwa pengertian kata istiwa yang ada pada surat At-Thaha surat ke-20 ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya dialah Allah yang Maha Pengasih dan berkuasa atas ars, adalah bahwa Allah menguasai, memiliki, dan menundukkan ars. Adapun mereka mengingkari pendapat bahwa Allah itu beristiwa di atas ars sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan ahlul kalam. Mereka berpendapat dan mereka mentakwilkan kata istiwa ini menjadi berkuasa atau memiliki. Akibat dari pendapat tiap kelompok tadi menyebabkan timbulnya kritik dan pendapat dari kelompok-kelompok lain. Saat istiwa Allah di atas ars diartikan sebagai menguasai dan memiliki, maka dengan kata lain mereka menyangkal adanya kedudukan fisik Allah di atas ars dan mereka menganggap Allah itu hadir di mana-mana secara mutlak. Adapun beberapa kritik yang timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita mengikuti logika mereka, maka semua tempat akan sama dengan ars karena Allah menguasai semuanya. Hal ini jelas tidak masuk akal dan bertentangan dengan pemahaman kita tentang alam semesta. Yang kedua adalah penafsiran mereka cenderung mengabaikan makna literal dari kata istiwa, di mana kata istiwa ini sebenarnya berarti berada di atas. Kenapa kok timbul istiwa ini diartikan menjadi memiliki atau berkuasa? Karena mereka itu menghindari timbulnya pertanyaan teologis yang akan dianggap sulit. Contohnya mungkin akan timbul pertanyaan apa sih ars itu, bagaimana istiwa Allah itu, dan sebagainya. Mereka menghindari itu. Oleh karena itu mereka mentakwilkan kalimat ini menjadi memiliki atau berkuasa. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan pentakwilan tadi secara tidak langsung mereka menolak hadis-hadis Nabi yang cukup banyak menyebutkan bahwa Allah berada di atas arsy. Nah, adapun sanggahan terhadap pentakwilan ini, di mana sebelum membahasnya ya, kita akan bahas arti dari kata istiwa itu sendiri. Banyak dalil yang dapat kita temui yang menjelaskan tentang istiwa Allah di atas ars. Nah, istiwa dalam bahasa Indonesia berarti berada di atas. Dalam konteks agama, istiwa itu diartikan kepada kedudukan Allah yang maha tinggi di atas segala sesuatu termasuk ars. Adapun beberapa dalil yang akan aku cantumin ya di sini, nanti kalian bisa lihat di bawah. Dari Afwan meriwayatkan dari Hamad bin Saleh, dia berkata Amr bin Dinar menuturkan kepada kami dari Nafi bin Jubair dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia lalu bertanya, adakah orang yang memohon sehingga aku sehingga aku beri permohonannya? Adakah orang yang meminta ampun sehingga aku ampuni dosanya? Demikianlah seterusnya hingga terbit fajar. Nah, yang kedua ada Abdullah bin Bakar berkata, Hisham bin Abu Abdullah menuturkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Ja'far bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketika tersisa sepertiga malam, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun lalu bertanya, siapakah yang sedang berdoa kepadaku? Niscaya aku penuhi permohonannya. Siapakah yang meminta disingkirkan kesusahannya? Niscaya aku akan menyingkirkan kesusahannya itu darinya. Siapakah yang meminta rezeki kepadaku? Niscaya aku akan beri rezeki kepadanya. Demikian seterusnya sampai terbit fajar. Nah, ini hadis kedua. Oke, lanjut ya.
juga berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang menyebutkan tentang kalimat istiwa, di mana pada surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4 yang artinya malaikat-malaikat dan roh malaikat Jibril naik menghadap kepadanya. Nah, ada juga di surat Al-Fussilat ayat 11, kemudian dia beristiwa ke langit ketika langit itu masih berupa asap. Ada juga dari surat Al-Furqan ayat 59, kemudian dia beristiwa di atas arsy, dialah yang maha pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, Muhammad tentang dia. Nah, semua ayat tersebut menjadi dalil yang menunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Semua orang sepakat bahwa langit bukan bumi. Hal itu menunjukkan bahwa Allah maha sendiri dengan keesaannya. Istiwa di atas arsy, istiwa yang suci dan pengisian tempat dan penyatuan. Yang perlu ditekankan di sini adalah Allah berbeda dengan makhluknya. Jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal solih, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Quran surat As-Sajdah ayat 12. Dari ayat tadi kita bisa tahu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, apalagi makhluknya jelas berbeda dengan Allah. Nah, dari ayat ini juga membahas tentang Allah istiwa ala arsy-Nya tanpa bertanya-tanya bagaimana gambarnya, bagaimana bentuknya, cara menetapnya, dan bagaimana cara Allah berada di atas arsy. Karena Allah maha luhur atas apa yang dikatakan orang-orang zalim yang ingkar dan ketinggiannya dengan sebesar-besarnya. Ya, jadi kita tuh nggak boleh mempertanyakan seperti apa itu bentuk arsy, seperti apa istiwa Allah itu di atas arsy. Bagaimana kita orang yang beriman mempercayai hal tersebut dalam hati dan juga lisan. Oke, kesimpulannya, istiwa Allah di atas arsy adalah salah satu sifat Allah yang wajib diimani oleh setiap muslim. Kitab Al-Ibanah Al-Usul Adiyanah ini telah memberikan dalil-dalil yang kuat untuk memperkuat keyakinan kita. Meskipun kita tidak dapat memahami hakikat istiwa secara sempurna, namun kita wajib meyakininya sebagaimana telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad. Nah, jadi teman-teman, arti kesimpulan dari kata istiwa Allah alal arsy adalah istiwa tidak bisa kita artikan sebagai berkuasa ataupun memiliki, karena itu tidak sesuai dengan logika kita, di mana Allah bukan berarti Allah berada di mana-mana, bukan berarti arsy itu sama dengan semua tempat tentunya. Nah, kita wajib mengimani dengan sedemikian makna dari kata istiwa sendiri yang artinya berada di atas. Namun kita tidak boleh membayangkan bagaimana istiwa Allah itu, bagaimana bentuk arsy itu. Namun kita wajib mengimaninya sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Adapun kitab Al-Ibanah ini banyak menyantumkan dalil-dalil untuk meyakinkan kita, oh ternyata seperti ini. Nah, aku saran buat kalian, mungkin nanti setelah kalian lihat video ini kalian bisa baca kitab Al-Ibanah Al-Usul Adiyanah, ya ini di bab ketiga tentang istiwa Allah di atas arsy. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.